air itu naik ke atas gunung. Dan saya lari ke atas gunung bersama orang yang saya tidak kenal. Orang baju putih dan lain-lainnya. Dan termasuk yang saya kenal di situ adalah jamaah daripada jamaahnya Habib Syarif. Dan termasuk Habib Syarif juga di situ ada di atas gunung. Semua jamaahnya berpakaian baju putih. Makanya saya tanya kepada beliau, ini apakah pertanda saya ini mau dapat musibah? Ataukah ada apa di balik mimpi ini? Apakah saya mau ditimpa musibah? Tapi dengan kejadian seperti itu bisa kita sedikit menafsirkan, walaupun kita bukan ahli nujum kayak Pak Ramli ya. Di situ menandakan bahwa majelis beliau ini adalah majelis yang insya Allah apabila kita berada di dalamnya, kita akan selamat dari musibah-musibah dunia. Kita akan selamat dari musibah-musibah fitnah yang mengancam daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Makanya kalian khususnya majelis beliau Habib Syarif, jangan takut karena amalan kalian insya Allah amalan yang dapat menyejukkan, menyelamatkan dan membahagiakan di dunia dan akhirat. Walaupun juga syarat pertama dalam untuk selamat kita dalam mengikuti thariqah guru-guru kita adalah satu, mahabbah. Biar kalian ini majelis datang tiap hari ikut Habib Syarif tapi hatinya tidak mahabbah, maka kalian akan terkeluar daripada majelis ini. Makanya di dalam Al-Quran, liyukhrijal ladina amanu. Yang pertama, tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad adalah untuk mengeluarkan liyukhrijal ladina amanu. Pertama, orang yang beriman. Orang yang beriman. Bagaimana orang kafir, Ustaz? Orang kafir jangan ditanya. Jadi Nabi diutus, banyak orang yang cinta kepada Nabi. Ya, banyak orang yang sayang kepada Nabi. Banyak orang yang yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dalam Al-Quran sudah ditegaskan, liyukhrijal ladina amanu wal ladina wa amilus solihati minadz zulumati ilan nur. Orang siapa yang bisa selamat? Apakah mereka yang sedekahnya banyak? Apakah mereka yang mengasih fakir miskin? Apakah mereka yang baik sama kita? Apakah mereka orang-orang yang banyak menginfakkan hartanya untuk musibah dan lain-lain sebagainya? Atau orang-orang yang di luar agama kita? Maka jelas Al-Quran mengatakan liyukhrijal ladina amanu. Yang pertama yang akan diselamatkan oleh Nabi adalah yang beriman. Orang yang beriman bagaimana, Ustaz? Di dalam kitab Takhfiful Adzabil Abu Lahab, di dalam kitab Takhfif, yaitu keringanan tentang Abu Lahab dijelaskan. Walladzina hum kafaru fi nari jahannam. Orang kafir itu di neraka jahannam. Sekalipun Abu Lahab mendapat keringanan, di dalam kitab itu dijelaskan detail bagaimana pembahasan tentang orang kafir. Bagaimana pembahasan tentang orang kafir? Itu orang Abu Lahab, dia kafir tapi mendapat takhfif daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan. Tidak semua akan mendapatkan, walaupun Abu Lahab mendapatkan. Makanya di dalam syairnya terakhir apa bunyinya? Famaddanna alladhi bi ahmada masrura wa mata muwahhada. Ingat apa kata beliau di dalam syair? Memang orang yang bersenang dengan Sayyidina Muhammad akan mendapat kebahagiaan. Siapa? Orang yang mati dalam keadaan muwahhada, yang menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir sekalipun sedekahnya banyak, sekalipun dia baik, tapi mati dalam keadaan kafir, dia tetap akan disiksa. Ladina hum fi nari jahannam. Mereka akan berada di neraka jahannam. Terus di dalam kitab Qaul Mujta'amad, ulama berpendapat, kaul yang paling banyak, ulama mengatakan, bagaimana mereka, orang kafir, dengan sedekahnya mendapat kebaikan? Ya, Allah akan ganti kebaikan mereka di dunia. Bagaimana di dunia? Orang kafir kalau sedekahnya banyak, mereka akan dilipat gandakan lagi rizkinya oleh Allah. Mereka akan disehatkan oleh Allah.
Mereka akan dilipatkan kebahagiaan di dunianya. Orang kafir kalau mereka ahli sedekah, Allah lipatkan lagi rizkinya. Allah lipatkan kesehatannya. Allah lipatkan kebahagiaan di dunia. Supaya apa? Nanti ketika mereka disiksa di neraka jahanam, tidak ada lagi menuntut. Apa? Supaya Allah ketika menyiksa mereka, mereka tidak menuntut. Ya Allah, kenapa engkau siksa saya? Bukankah saya ahli sedekah? Bukankah saya orang baik? Bukankah saya orangnya begini dan begitu? Maka Allah jawab, sudah aku ganti kebaikanmu di dunia. Adapun siksaanku di neraka adalah sebagai bukti bahwa janjiku untuk ditepati kepada siapapun makhluk. Makanya kalian para hadirin, khususnya saya pribadi, jamaah Al-Muhajir, jangan hanya hadir, jangan hanya ikut-ikut, tapi mantapkan hati kita. Satukan hati kita kepada guru kita. Banyak di antara kita datang ke majelis hanya untuk merusak majelis. Datang majelis ini, datang ke majelis sana, datang ke majelis sana, bukan mahabbah kepada gurunya, hanya untuk menghancurkan. Sama kayak saya datang ke sini hanya cari kepala kambing. Tidak ada mahabbah, bagaimana mau selamat? Sekalipun tiap malam arba'in hadir, tiap malam datang, tapi hatinya kita penuh kebencian dengan guru, tidak menyambung dengan guru, tidak bersatu dengan guru. Jangan harap kita bisa selamat sekalipun kita tiap malam datang untuk memuji Nabi Muhammad. Hati-hati, karena kata guru kami Ustaz Mutahar, kalau kamu dosa kepada guru, kepada orang tuamu, itu gampang minta ampunnya. Orang tuamu meninggal, datang kamu baca Yasin di kuburnya, insya Allah Allah ampuni dosamu. Tapi kalau kamu dosa kepada gurumu, kamu datang ke kuburannya baca Yasin, dosamu tidak akan diampuni. Kenapa? Karena yang mendoakan gurumu bukan hanya kamu, banyak murid-muridnya yang ikut mendoakan. Makanya sia-sia kamu datang baca Yasin ke kuburan gurumu. Tapi kalau kamu punya dosa kepadaku, na'udzubillah min dzalik. Makanya ini itu saja yang Al-Fakir dapat sampaikan. Karena insya Allah ini saya lapar semua, saya yakin lapar semua. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan mudah bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Allahumma salli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.